Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan presentasi yang berjudul UMKM Warung Uduk Mang Acin, beranggotakan Ilham Restusia Putra, Wina Prastianingsih, Ayu Marlia Bulan, dan Isyabel Margareta dari D3 Manajemen Pemasaran Universitas Lampung. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Gambaran umum UMKM, kedua analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, yang ketiga analisa 4P, produk, price, place, promotion, yang keempat ada strategi dalam mempertahankan usahanya di era pandemi. Apakah Mang Acin sudah pernah melakukan riset sebelumnya terkait usaha Mang Acin ini? Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, sebelumnya Warung Uduk Mang Acin belum pernah melakukan riset, karena beliau memulai usaha ini pada tahun 2002. Pada tahun tersebut belum ada yang jualan nasi uduk di lingkungan sekitar Jagabaya 2. Jadi, menurut Mang Acin sendiri tidak melakukan riset apa-apa. Awalnya pelanggan datang dari teman-teman dekat saja. Sampai akhirnya pemasaran dari mulut ke mulut pun terus terjadi yang membuat Warung Uduk Mang Acin dikenal hingga saat ini, terutama pada wilayah Pejajaran, Jagabaya 2 dan sekitarnya, yang membuat Warung Uduk Mang Acin semakin sukses sampai sekarang. Gambaran umum UMKM. Warung Uduk Mang Acin merupakan warung uduk yang beralamat di Jalan Pejajaran, Gang Boy Jagabaya 2 W Halim, Kota Bandar Lampung. Jam operasional buka pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Warung Uduk Mang Acin menyediakan nasi uduk dengan berbagai macam varian lauk seperti nasi uduk dengan gorengan, telur, ampela, dan ayam. Warung Uduk Mang Acin juga menjual lauk terpisah, lalu ada tambahan minuman seperti teh manis dan kopi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isyabel Margareta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa SWOT yang dimana kekuatan-kekuatan yang telah dibangun oleh warung nasi uduk Mang Acin ini yang dimana sudah lama berdirinya bisnis tersebut, sehingga sudah banyak pelanggan yang mengenal nasi uduk Mang Acin ini, dan dimana menjadi salah satu nasi uduk yang banyak diminati, mengingat bisnis ini dibangun pada tahun 2002 hingga sekarang. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu pengaruh besar dalam menganalisis strategi SWOT di era pandemi saat ini. Next. Selanjutnya itu poin weakness, yang dimana warung nasi uduk Mang Acin juga menggunakan cara yang dimana dijadikan sebagai salah satu mengatasi kelemahan, mengingat pada saat pandemi COVID-19 saat ini, tentunya perlu banyak yang diperhatikan dalam menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi bisnis yang mereka jalani ini di bidang konsumsi, sehingga perlunya diperhatikan kehigienisan produk dengan memperketat protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Next. Selanjutnya, poin opportunity, yang dimana nasi uduk warung Mang Acin ini memiliki poin peluang atau opportunity. Tentunya peluang yang dimaksud dari dampak adanya pandemi ini, di mana menjadikan bisnis nasi uduk Mang Acin lebih diyakini masyarakat akan kebersihan, selebihnya menjadi penunjang terhindarnya dari virus pandemi COVID. Yang tentunya hal tersebut juga menjadikan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap warung nasi uduk Mang Acin ini melalui kualitas produk yang harus semakin ditingkatkan. Selanjutnya, poin threats, yang dimana ancaman yang ditimbulkan dari pandemi bagi warung nasi uduk Mang Acin ini, menurut pengakuan narasumber, omsetnya tentu saja menurun, tetapi meskipun demikian, operasional penjualannya tetap berjalan dengan baik. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa warung nasi uduk Mang Acin ini memiliki kekuatan yang telah dibangun dari periode tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada saat pandemi seperti ini tidak berpengaruh besar pada operasionalnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Baiklah, analisis 4P. Yang pertama itu produk. Produk yang dijual ini sesuai dengan namanya, yaitu nasi uduk. Warung nasi uduk ini menyediakan nasi uduk dengan berbagai macam varian seperti nasi uduk dengan
tempe, orek, sambal, gorengan, telur, ampela, dan ayam. Warung uduk Mang Acin juga menjual lauk terpisah seperti berbagai macam gorengan, lalu ada tambahan minuman seperti teh manis dan kopi. Dari banyaknya produk yang ditawarkan, besarnya peminat pada nasi uduk dengan pelengkap yaitu nasi uduk gorengan, disusul dengan nasi telur, nasi uduk ayam, dan nasi uduk ampela. Ukuran porsinya tergolong cukup untuk porsi orang dewasa karena harganya yang murah sehingga harus disesuaikan dengan harga bahan baku dan lain-lain. Keandalan dari nasi uduk ini terletak pada rasa nasinya yang dipadukan dengan lauk pauk yang telah disesuaikan dengan selera masyarakat Lampung. Selanjutnya. Price, harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh nasi uduk Mang Acin yaitu harga sesuai dengan cara melihat faktor bahan produksi dan membandingkan harga produk terlebih dahulu dengan harga barang yang sama dengan pesaing. Nasi uduk Mang Acin dalam menentukan harga tidak harus selalu lebih murah harganya dengan harga pesaingnya, tetapi dapat sama dengan harga pesaingnya. Harga makanannya berkisar 1.000 sampai 18.000 rupiah. Harga ini tergantung dari jenis menu mana yang akan dipesan pelanggan dengan tetap mempertahankan atau juga menaikkan kualitas produk. Misalnya, jika produk pesaing lebih murah, maka nasi uduk Mang Acin akan melihat apakah harga dapat diturunkan atau menjualnya dengan harga yang sama. Semua itu tergantung pada kebijakan Mang Acin selaku pemilik dari usaha ini dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu harga bahan baku dan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Tapi selama ini harga yang ditetapkan oleh nasi uduk Mang Acin menetap sama dengan harga pesaingnya. Selanjutnya. Place, lokasi. Lokasi pada riset ini adalah warung nasi uduk Mang Acin yang terletak di Jalan Pajajaran Gang Boy, Jagabaya 2 Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung. Lokasi warung nasi uduk Mang Acin ini termasuk ke dalam lokasi yang kurang strategis karena terdapat di dalam gang yang tidak terlalu luas, namun cukup mudah diakses oleh sepeda motor, namun sedikit sulit jika diakses oleh pengendara mobil, tetapi lokasinya dekat dengan pusat kota. Selama ini saluran distribusi yang digunakan oleh warung nasi uduk Mang Acin adalah distribusi langsung kepada konsumen, mengingat bahwa produknya adalah produk tidak tahan lama, jadi dipasarkan langsung kepada konsumen. Next. Promotion. Pertama kali berdiri, warung nasi uduk Mang Acin ini dalam kegiatan promosi belum secara gencar dilakukan oleh pihak Mang Acin sendiri karena mengingat kesibukan dari masing-masing pegawai dan juru masaknya. Mereka hanya mengandalkan pemasaran mulut ke mulut, tetapi seiring berkembangnya warung nasi uduk Mang Acin merambah ke media sosial sebagai alat untuk mempromosikan produk nasi uduknya. Di sini terciptalah slogan warung uduk sangat sederhana, WUSS, yang dimuat di banner warung. Beberapa cara promosi seperti strategi pemasaran secara digital yang dilakukan cukup efektif, yaitu bergabung dengan beberapa aplikasi antarjemput online seperti GoFood dan Grab. Jika dibandingkan dengan penjualan sebelumnya, penjualan dengan menggunakan promosi seperti ini terus meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Ayu. Strategi yang dilakukan UMKM warung uduk Mang Acin dalam mempertahankan usahanya di era pandemi. Strategi dalam mempertahankan usahanya di era pandemi, yang pertama itu mencari pembeli baru dan segmen pasar baru yang belum pernah mencoba produknya. Upaya mencari pembeli baru dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pebisnis lainnya seperti untuk menjadi catering yang mensuplai makanan karyawan pabrik atau dengan metode kerjasama dengan pemilik rumah sakit dan kampus untuk catering karyawan.
Yang kedua itu memperbaiki kembali posisi mereknya untuk mencapai penjualan yang lebih besar. Upaya menaikkan posisi merek dapat dilakukan dengan cara mempromosikan kepada pembeli tentang kualitas bahan baku yang digunakan higienis, sehingga menghasilkan menu makanan yang dijual aman, dikonsumsi untuk semua kalangan. Bukan hanya sebagai menu makanan karyawan, tetapi dapat dikonsumsi oleh siapa saja dari anak-anak sampai dewasa, di semua gender baik untuk laki-laki maupun perempuan, tanpa harus repot-repot memasak di rumah. Yang ketiga itu pengelolaan tempat makan dapat dilakukan dengan memperbaiki fitur dengan cara penggunaan fasilitas-fasilitas pendukung untuk kenyamanan pembeli, misalnya penggunaan WiFi, penyediaan sarana tempat beribadah, dan sarana khusus makan untuk anak-anak. Berikut adalah lampiran-lampiran yang akan kami sampaikan. Pada dokumentasi sebelah kiri, ini adalah dokumentasi saat wawancara dengan pemilik UMKM. Di sini terdapat saya dan Wina sedang mewawancarai pemilik dari warung uduk Mang Acin ini, yaitu Mang Acin. Yang di tengah ini adalah dokumentasi lokasi UMKM yang terletak di Gang Boy, Pajajaran, Jagabayi 2. Yang sebelah kanan ini ada dokumentasi peneliti dengan pemilik UMKM. Di sini hanya ada foto saya dan Wina beserta owner-nya, Mang Acin. Pada saat itu, Isabel tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota, sedangkan Ilham yang mengambil foto dokumentasi ini. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.